Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga Buya dan keluarga beserta para santri selalu dalam lindungan Allah dan memberikan nikmat kesehatan sehingga dilancarkan dalam berdakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya, tadi bahasan yang terakhir bahwa ada penentangan. Mungkin saya yang salah dalam memahami. Jadi bukan riya ini Buya. Memang saya belajar untuk membaca Quran. Kemudian membaca tafsirnya. Dan saya selalu memahami bahwa apa yang saya nggak pahamin, saya biarkan. Saya menganggap bahwa yang saya pahami, yang saya dalam akal saya masuk itu bahwa menjaga keimanan itu saya jaga. Tapi ada yang mengganggu Buya, kadang-kadang gitu ya berpikir. Ini terkait kisah Fir'aun dan Nabi Musa dan Fir'aun yang banyak sekali disebutkan. Nah, ada yang mungkin akal saya yang terganggu mungkin Buya. Ada hal terkait masalah waktu Nabi Musa itu minta Nabi Harun sebagai pendampingnya. Dan di mana Nabi Harun itu juga sebagai adik dari Nabi Musa. Padahal kita sama-sama tahu di situ dijelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa itu supaya tidak dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Harun ini nggak ada ceritanya. Kenapa dia tidak diselamatkan seperti apa gitu Buya? Apakah saya salah memahami ini sehingga kok ada gangguan, kok Nabi Harun tidak dibahas gitu ya Pak Buya? Dalam penyelamatan diselamatkan seperti apa? Tahu-tahu dia menjadi pendamping Nabi Musa saat berdakwah terhadap Fir'aun. Mungkin itu aja, mohon maaf, astagfirullah, saya takut salah Pak Buya. Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lahirnya, bahkan yang mengatakan Nabi Harun adalah kakaknya. Kalaupun adiknya juga nggak ada masalah. Yang jelas lahirnya Nabi Harun itu momennya momen tepat. Bukan momennya Fir'aun lagi marah membunuh anak-anak kecil. Sehingga yang tidak lahir di saat itu aman. Jadi Nabi Harun tetap dengan ibunya. Karena bukan pas hari Fir'aun dapat bisikan iblis bahwasanya dan juga ramalan tukang sihir. Pokoknya yang lahir di saat ini dibunuh semuanya. Lah Nabi Musa lahirnya pas di hari itu. Makanya ceritanya jadi panjang. Tapi Nabi Harun enggak. Lahirnya adalah sebelumnya atau setelahnya. Jadi pas aman lahirnya, enggak ditanya lagi, selesai. Jadi sehingga kisahnya Nabi Harun belum diangkat Nabi mungkin saat itu. Belum diangkat Nabi setelah waktu itu Nabi Musa akan pergi 40 hari itu akhirnya berpesan kepada Nabi Harun untuk menjaga kaumnya. Dasar Nabi Harun mendapatkan wahyu. Akan tapi pun demikian tentang kenabian Nabi Harun adalah berselisihkan apakah dia seorang utusan atau tidak. Menurut kita adalah utusan Allah. Nabi dan utusan Allah. Biarpun pada dalam syariatnya dia masih ikut Nabi Musa. Katanya utusan Allah tidak ikut Nabi yang lain. Tidak boleh, utusan Allah sesuai dengan petunjuk Allah ikut Nabi Musa. Jadi pemimpinnya Nabi Musa. Jadi waktu Nabi Musa pergi 40 hari, Nabi Harun menggantikannya. Ternyata di saat digantikan Nabi Harun, ternyata banyak berubah. Banyak berubah. Sampai ada yang hebat, ada namanya Musa juga itu. Membuat pedet emas lalu ternyata keluar suara sampai disembah. Sehingga dalam waktu singkat ada menyekutukan Allah. Itu di saat Nabi Harun yang mengawasinya. Lalu kembali Nabi Musa sampai Nabi Musa ya marah dengan Nabi Harun. Dan ini kisah Nabi Harun memang tidak banyak karena memang kalau masalah banyak tidaknya ini sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Karena Nabi Musa ini adalah Nabi yang paling banyak kisahnya di Al-Quran. Lebih banyak dari ceritanya Nabi Muhammad. Jadi kisah sejarah Nabi Musa itu paling banyak. Nah, tentunya di situ ada hikmah di balik itu semuanya, mulai bagaimana pada akhirnya pun juga Nabi Musa sendiri mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Sebab tidak ada Nabi yang diutus oleh Allah sebelum Nabi Muhammad kecuali adalah harus mengakui Nabi Muhammad. Jadi ada mungkin Nabi yang lain. Ada yang bertanya, Nabi Ilyas gimana kisahnya? Kan begitu kok sedikit banget. Nabi Dzulkifli mana? Nah sebagainya. Ya tidak semua disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, tidak sebanyak-banyak. Yang memang Nabi Musa adalah di beberapa surat, di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada. Wah paling banyak kisahnya Nabi Musa. Jadi kalau Nabi itu dibagi dari 3.
Ada nabi disebutkan namanya dan banyak ceritanya. Ada nabi yang disebutkan namanya sedikit ceritanya. Ada nabi disebutkan namanya tidak disebutkan ceritanya. Nah, seperti itu. Tapi selagi disebutkan dalam Al-Quran kita harus percaya. Itu saja. Jadi Nabi Harun tidak pernah menemukan problem seperti Nabi Musa. Ya, karena Nabi Musa kisahnya unik sekali. Di balik itu kisah bagaimana orang yang harusnya dibunuh malah kuasa Allah membalik. Dirawat sama. Kan aneh banget. Dan caranya ini ajib, uniknya itu adalah ditumpangkan di satu alat, satu wadah, masuk ke tempat pemandian. Di ini sudah lupa ini adalah musuhnya. Itulah kuasa Allah itu. Kalau Allah ingin menghancurkan, ya tetap saja akan hancur. Orang yang mau dibunuh malah dimasukkan rumahnya. Seharusnya kan dijauhkan saja kemana, ke Bukit Tursina, dibiara sama binatang atau apa. Itu enggak, dimasukkan rumahnya, dirawat sampai gede. Nah ini biar orang pakai ibrah. Jadi kalau kita dengan Allah, Allah akan tolong. Maka yakinlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan ada pertolongan yang unik dengan cara yang unik. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Pertanyaan itu sah. Anda bertanya, dan tadi pertanyaannya kalimat bagus di pertama, saya membaca Al-Quran sesuai dengan saya fahami, iya. Yang tidak dilewati, ya. Karena Al-Quran biarpun Anda tidak faham, Anda mendapatkan pahala. Anda baca, tentunya sebaik-baik orang baca Al-Quran dibarengi dengan tadabbur, merenungi perlahan semampu kita. Dan tadabbur bagi yang ngerti bahasa Arab langsung, kalau tidak dibantu dengan terjemahan dan sebagainya, sah-sah saja. Cuma nanti di saat menemukan kejanggalan, jangan ditunda sampai menjadi sebab kita menentang Al-Quran. Akan tapi segera tanyakan kepada ahlinya, maka setelah mendapatkan jawaban, setelah itu tenang. Seperti tanya tentang Harun, Nabi Harun adalah Nabi besar yang diutus oleh Allah, termasuk dari 25 Nabi dan utusan harus kita percaya, ada kisahnya memang tidak sebutkan. Nabi Su'aib sendiri punya kisah, tak tahu jadi mertuanya Nabi Musa kok. Jadi yang bersama Nabi Musa itu ada nabi-nabi lain selain Harun. Nabi Harun, Nabi Su'aib. Nah, ya, seperti itu ya. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dirindukan kepada Al-Quran, dan cintakan pada Al-Quran. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.